Halo guys, perkenalkan nama aku Tarisa Cintabella dengan NPM A1C025069. Aku dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini aku akan membahas materi mengenai manajemen kurikulum dan pembelajaran dari mata kuliah pengelolaan pendidikan. Pernahkah kalian saat sekolah akan menghadapi ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, seminggu sebelumnya kalian pasti mempersiapkan materi dan bahan belajar agar mendapatkan hasil yang maksimal. Biasanya kita membuat jadwal belajar untuk setiap mata pelajaran, kemudian berusaha membagi waktu antara belajar, istirahat, dan bermain supaya tercipta keseimbangan antara menambah ilmu dan menjaga kesehatan tubuh. Selain itu, kita akan melaksanakan kegiatan belajar sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Dan yang terakhir, kita pastinya akan mengecek kembali nih, apakah target belajar kita sudah tercapai setelah mengikuti ujian. Itu tadi adalah contoh paling sederhana dari bentuk manajemen, yaitu manajemen diri sendiri. Jadi teman-teman, manajemen secara umum adalah proses mengatur, mengelola, dan mengarahkan semua sumber daya yang ada, seperti uang, orang, tenaga, dan lain-lain, agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai dengan baik, efektif, dan efisien. Nah, manajemen sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, manajemen keuangan. Yang ketiga, manajemen operasional. Yang keempat, manajemen pemasaran. Yang kelima, manajemen strategis. Yang keenam, manajemen administrasi. Yang ketujuh, manajemen pendidikan. Nah, manajemen kurikulum itu termasuk di dalam jenis manajemen pendidikan yang akan kita bahas setelah ini. Manajemen sendiri memiliki 4 unsur, seperti yang sudah dibahas di dalam contoh tadi. Yang pertama yaitu perencanaan, di mana di bagian ini kita menentukan apa yang mau dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Yang kedua, pengorganisasian, di mana kita mengatur orang, waktu, dan sumber agar terstruktur. Yang ketiga, pelaksanaan, di mana bagian ini kita menjalankan rencana yang sudah dibuat. Yang keempat, pengendalian dan evaluasi. Di bagian ini kita mengecek nih, apakah hasil sesuai tujuan, lalu memperbaiki jika ada kekurangan. Nah, jadi teman-teman, kurikulum adalah rencana dan pedoman pembelajaran yang disusun untuk membantu guru dalam mengajar dan siswa dalam belajar. Kurikulum itu dapat dianalogikan seperti peta perjalanan belajar siswa di sekolah. Contoh isi kurikulum antara lain, apa yang harus dipelajari, mengapa itu dipelajari, bagaimana cara belajarnya, dan bagaimana tahu siswa sudah bisa atau belum mengenai materi. Kalian pernah bertanya nggak sih, kenapa di sekolah kita ada banyak mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, hingga seni budaya? Lalu, kenapa juga setiap gurunya itu berbeda-beda? Dan yang terakhir yaitu, kalian sadar nggak kalau setiap ujian, baik ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester, itu waktunya selalu terjadwal rapi? Nah teman-teman, ternyata semua itu sudah diatur dalam yang namanya manajemen kurikulum. Ini ibaratnya seperti daftar menu. Kurikulum itu adalah daftar menu, dan manajemennya adalah cara mengatur agar menu itu bisa disajikan dengan baik. Contohnya, guru matematika hanya mengajar matematika karena beliau memang ahli di bidang angka, dan itu sudah diatur di dalam manajemen kurikulum. Lalu, jadwal ujian di sekolah itu juga bagian dari aturan manajemen kurikulum. Sekolah mengatur kalender pendidikan supaya semua siswa di waktu yang sama, semua mata pelajaran dapat di porsi yang adil, dan proses belajar menjadi lebih terarah. Jadi teman-teman, manajemen kurikulum adalah proses mengatur,
merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum agar tujuan pendidikan tercapai dengan baik. Tujuan dari manajemen kurikulum adalah supaya pembelajaran terarah dan tidak acak-acakan, memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan jenjang siswa, menjamin setiap siswa mendapat standar pendidikan yang sama. Fungsi dari manajemen kurikulum yang pertama, perencanaan. Di bagian ini kita menentukan mata pelajaran, materi, jadwal, guru, dan metode. Yang kedua, pelaksanaan. Di bagian ini melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan rencana. Yang ketiga, pengawasan atau evaluasi. Mengecek apakah pembelajaran sesuai tujuan lewat ujian, ulangan, atau observasi. Yang keempat, pengembangan. Di bagian ini memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum sesuai kebutuhan zaman. Contoh sederhana dari manajemen kurikulum selain yang tadi yaitu mata pelajaran sudah diatur dari mudah ke sulit agar siswa belajar bertahap. Guru berbeda-beda untuk setiap mapel karena setiap guru mempunyai keahlian khusus. Ujian tengah semester terjadwal supaya siswa diuji adil dan serentak. Apa itu pembelajaran? Pembelajaran adalah proses interaksi antara guru, siswa, dan sumber belajar yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Pembelajaran bukan hanya kegiatan mengajar di kelas, tetapi juga bagaimana kegiatan belajar itu direncanakan, diatur, dilaksanakan, dan dievaluasi agar hasilnya sesuai dengan tujuan pendidikan. Adapun contoh-contoh pembelajaran di sekolah, yaitu seperti kerja kelompok, presentasi, menghitung, dan upacara. Itu adalah contoh-contoh pembelajaran yang ada di sekolah. Manajemen pembelajaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan belajar mengajar agar berlangsung efektif, efisien, terarah, dan menyenangkan, sehingga tujuan pendidikan tercapai. Sederhananya begini teman-teman, manajemen pembelajaran itu seperti mengatur jalannya kelas supaya siswa belajar dengan baik dan hasilnya maksimal. Tujuan manajemen pembelajaran yaitu membantu guru dan siswa mencapai tujuan pembelajaran, menciptakan suasana kelas yang kondusif dan interaktif, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memastikan hasil belajar dapat diukur dan ditingkatkan. Fungsi atau unsur manajemen pembelajaran. Yang pertama, perencanaan. Di bagian ini kita menyusun rencana pembelajaran. Yang kedua, pengorganisasian, mengatur materi, media, dan strategi dalam belajar. Yang ketiga, pelaksanaan, mengajar sesuai rencana dengan fleksibilitas. Yang keempat, evaluasi, menilai hasil belajar siswa. Dan yang kelima, pengendalian, melakukan perbaikan atau remedial jika tujuan belum tercapai. Nah, dalam manajemen pembelajaran itu mempunyai beberapa komponen. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik atau murid. Yang ketiga, guru. Yang keempat, materi. Yang kelima, metode dan strategi. Yang keenam, media belajar. Yang ketujuh, evaluasi. Nah, teman-teman, demikian penjelasan mengenai materi, manajemen kurikulum, dan manajemen pembelajaran dari aku. Nah, untuk memperdalam materi ini, aku sudah menyiapkan beberapa soal evaluasi agar kita mengetahui nih seberapa dalam kita memahami materi ini. Silakan dikerjakan ya. Oke teman-teman, demikian video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.